Nama Risma dan koruptor Juliari muncul di sidang MK, disebut gunakan bansos untuk menangkan pilkada. Nama mantan wali kota Surabaya Tri Risma Harini dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sempat disebut dalam persidangan sengketa hasil pemilihan wali kota Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi. Seperti dilihat jatimnow.com di website resmi MK yaitu mkri.id pada hari Selasa 26 Januari sore, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Kemudian pokok perkara yaitu perselisihan hasil pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020. Nama Risma dan Juliari disebut oleh kuasa hukum pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 2, yaitu Irjen Pol Mahfud Arifin Mujiaman Sukirno dan Ferry Junaidi. Kata Ferry, pokok permohonan berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara pada Pilwali Surabaya oleh KPU Kota Surabaya pada 17 Desember 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Eri Cahyadi Armuji, mendapatkan suara 597.540 suara. Sedangkan paslon nomor 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman, mendapatkan 451.794 suara. Ferry menyebut ada 2 garis besar pelanggaran pada Pilwali Surabaya tahun 2020 yang terstruktur sistematif dan masif. Pertama, keterlibatan pemerintah kota dan wali kota Surabaya beserta struktur di bawahnya dengan memanfaatkan program kegiatan dan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon nomor 1. Kedua, pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif itu, serta adanya pelanggaran hukum yang tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, kata Ferry. Permohonan mendalilkan terkait kecurangan TSM di halaman 15, khususnya di tabel 14. Terdapat sebaran peta kecurangan dan pelanggaran yang TSM di 20 kecamatan dari seluruh 31 kecamatan di Surabaya. Ferry yang didampingi pemohon prinsipal Mahfud Arifin membeberkan terkait dengan keterlibatan Tri Risma Harini dengan jabatan wali kota Surabaya yang melekat untuk memenangkan paslon Eri Cahyadi Armuji. Katanya, ada beberapa kegiatan, tindakan yang kemudian dilakukan oleh Risma sebagai wali kota Surabaya. Pertama, muncul surat Risma untuk warga kota Surabaya dan video Risma yang dalam kontennya menunjukkan Risma sebagai wali kota Surabaya telah terang benderang mengajak warga kota Surabaya untuk memilih pasangan calon nomor 1. Data dan bukti kami sudah kami lampirkan di dalam, katanya. Kemudian Ferry membeberkan tentang surat Bu Risma untuk warga kota Surabaya maupun video, juga kampanye Risma untuk memenangkan paslon nomor 1, hingga kampanye terselubung melalui webinar kegiatan roadshow pelaku UMKM yang dihadiri Risma. Risma telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, di mana wali kota dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terangnya. Ferry juga menyebutkan penggunaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk kemenangan pasangan calon nomor 1. Mengundang Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pemberian bansos di kota Surabaya, terangnya. Ferry juga menyebutkan tentang mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, keterlibatan kepala dinas, kepala kepemerintahan, camat, lurah, dan beberapa struktur lainnya.
Terkait proses penegakan hukum, kami lampirkan seluruh uraian yang kami sampaikan telah dilakukan pelaporan ke Bawaslu. Bukti terlampir. Proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga pelanggaran itu terstruktur sistematif dan masif. Jelas Ferry.